فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dan setelah itu mulai Konstantin membangun kurang lebih berapa itu 600 gereja dan menghinakan orang-orang Yahudi. Ternyata yang dikhawatirkan Yahudi terjadi juga karena menempuh cara yang salah, nggak diberkahi cara yang salah itu. Tetap mereka malah dihinakan dan diperhamba terus-menerus dan dihinakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 133. Qalat Syaikha Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullah ta'ala, Al-faidatu tasi'ata asyrah, faidah yang ke-19. An-nasyada'ida idza aqibahal faraj, bahwasanya kesulitan-kesulitan apabila disusuli dengan kelonggaran, yaitu datangnya kelonggaran dan pertolongan dari Allah, ahya dzalika fil abdil mu'min ibadatas syukur, maka peristiwa itu akan menghidupkan ibadah syukur pada hamba yang mukmin, menyebabkan dia bersyukur. Baik. Ini diantara hikmah hikmah musibah, menyebabkan timbulnya syukur setelah itu untuk hamba yang mendapatkan taufik. Nah, ini hikmah, ini keuntungan besar karena syukur ini membuka rezeki yang tak terhitung. Sebagaimana sabar. Kalau sabar ya sesuai yang lebih sesuai, sabar pahalanya tak terhitung. Kalau syukur ini memberikan tambahan, mendatangkan tambahan nikmat, nah, itu lebih sesuai tadi. Dan ridho, wa in tashkuru yardahu lakum, iya, ada tambahan ridho. Asyukru arrafahal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Syukur didefinisikan, diartikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, huwa zuhuru asari nikmatillah, yaitu munculnya jejak kenikmatan Allah ala lisani abdih, melalui lidah hambanya, berupa apa? Sana'an wa'tirofa, sanjungan dan pengakuan. Ya, jangan malah justru yang diakui dan disanjung adalah batu akiknya atau apa. Oh, saya selamat karena keris ini, na'udzubillah. Itu tak tahu syukur sama sekali. Wa ala qalbih, dan menampilkan jejak di dalam hati hamba tadi, syuhudan wa mahabbah, persaksian hati, betul-betul dia menyaksikan memang ini adalah tanda kekuasaan Allah. Mungkin dompet saya hilang sekian hari, saya tak mampu makan, tahu-tahu ada orang memberi hadiah tak tahu dompet yang lebih mahal, yang isinya juga kat hitam itu atau apa, nggak tahu. Tak mungkin, padahal orang itu tak kenal saya, tahu-tahu dapat. Maka ini betul-betul Allah yang di atas langit yang menyaksikan keperluan saya, bukan malah bersyukur kepada yang lain. Wa mahabbah, semakin cinta kepada Allah. Kalau orang yang memberi kita harta saja kita cinta pada dia, bagaimana? Sementara orang itu sekedar perantara dari Allah Ta'ala semata. Jelas kita lebih mencintai Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau mengatakan al-hubbu yatba'ul ilm, rasa cinta itu mengikuti ilmu. Kemudian beliau menyebutkan, apabila hamba kenal Allah, seorang hamba dia tahu tentang asma wa sifat dan fi'ilnya Allah, pastilah dia akan semakin cinta pada Allah. Baik, karena Allah yang memberi rezeki, manusia sekedar perantara. Wa ala jawarihih, dan munculnya jejak dari kenikmatan tadi pada anggota badan dia, yaitu inqiyadan wa ta'ah, berupa kepatuhan dan ketaatan, semakin patuh dan semakin taat. Wa qala rahimahullah, yang tadi diambil dari Madarijis Salikin tadi. Beliau juga mengatakan asyukru ma'ahul mazidu abada. Syukur itu akan selalu disertai oleh tambahan selamanya.
Dalilnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Demi kebesaranku, pastilah apabila kalian bersyukur, aku benar-benar akan memberikan tambahan kepada kalian. Banyak taukid di sini ya. La ini sendiri jawabul qasam, menunjukkan apa taukid, dan ada qasam sumpah itu juga taukid. Kemudian ada lamul muzahlatah di situ juga sebagai taukid. Ada nun taukid satilah lagi. Betul-betul apa? Ini jaminan Allah selamanya. Bersyukur itu akan mendatangkan tambahan nikmat dan tambahan ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun boleh diberikan. Tayyib. Famata lam tara halaka fi masjid, maka bila mana engkau tidak melihat keadaanmu di dalam pertambahan, fastaqbilis syukur, maka hadapilah syukur, yaitu pusatkan perhatian pada ibadah yang ini. Perbanyak syukur kepada Allah. Syukur lisan, syukur hati, dan syukur anggota badan. Allahul musta'an. Baik, selesai dari materi juz salikin. Berarti syukur adalah kunci. Sebagaimana kata beliau di dalam kitab yang membicarakan masalah kunci terbesar di dunia. Apa itu? Hadil arwah. Ya, kunci terbesar apa? Yaitu apa? Kunci surga. La ilaha illallah. Pintu terbesar di dunia juga apa? Pintu surga. Kata beliau, miftahul al-mazid as-syukur. Kunci tambahan adalah syukur. Qal wa hadhihi faidatun tafarra'at amma qablaha. Ini merupakan faedah yang tercabangkan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya intinya apa? Faedah yang ke-18 itu, yaitu yang namanya musibah itu akan membuka suatu pintu ibadah. Nah, sekarang disebutkan salah satu cabangnya adalah ibadah syukur. Qal wa tafarra'a anha aidan, tercabangkan dari yang sebelumnya juga apa? Yang bercabang darinya faidatun ukhra, faedah yang lain, wahia, yaitu anna syakir ya'udu syukruhu lah. Orang yang bersyukur, syukurnya akan kembali kepadanya. Betul-betul Allah tidak perlu kita. Semua yang kita lakukan justru akan kembali kepada kita. Kita wajib bersyukur atas kebaikan Allah yang pertama. Tahu-tahu syukurnya kita mendatangkan pahala, mendatangkan ridho, mendatangkan nikmat. Maka berarti apa? Hakikatnya syukur kita itu demi keuntungan kita sendiri, bukan semata-mata menjalankan kewajiban pada Allah, kewajiban syukur. Ini keuntungannya kembali kepada kita lagi. Makanya itu juga mewajibkan syukur yang berikutnya lagi, karena keuntungannya kembali ke kita. Ibadah akan susul menyusul, kebaikan memang akan susul menyusul. Karena Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur, maka dia itu hanyalah bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Manfaatnya untuk dia. Allah sendiri tidak mengambil manfaat sedikit pun. Allah Maha Kaya. Allah tidak rugi kalau kita tidak beribadah, dan Allah tidak bertambah untung kalau kita bersyukur pada dia. Tapi ini kembalinya ke kita. Ini kalam siapa? Asalnya, ya, kalam Nabi Sulaiman, diabadikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Iya, terkait dengan apa? Ketibaan singgasananya Ratu Saba itu. Ketibaan dengan cara yang tercepat, bahkan JNT pun kalah cepat pun. Ya, sekejap mata sampai. Oh, bayar berapa kita kalau beli macam itu? Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa syukrul abd ihsanun minhu ila nafsih. Maka syukur seorang hamba hakikatnya adalah kebajikan dari hamba itu kepada dirinya sendiri. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat kebajikan, hakikatnya kalian berbuat kebajikan untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, maka itu juga untuk jiwa kalian sendiri. Dunya wa ukhra, di dunia dan di akhirat, kembalinya kepada kita. Baik. Fala yudhammu ma'ata bihi min dzalik, maka dia tidak dicela. Fala yudhammu ma. Baik. Ini berarti apa yang
naibul fa'ilnya ma ya. Maka sesuatu yang dia datangkan itu tidak dicela dari apa yang dia perbuat tadi. Wa in kana la yuhsinu muqabalatal mun'imi bih, walaupun dia tidak pandai untuk menghadapi atau membalas kebajikan si pemberi nikmat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah walaupun ibadah syukur dia itu tidak seberapa, tetapi Allah menerima walaupun itu adalah amalan yang kecil. Allah tidak mencela dia. Jelas? Kalau dilihat dari kadarnya, kita layak dicela, bahkan kita layak diazab, sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab itu, hadis sahih dalam Sahihul Musnad. Kalau Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka dia tidak menzalimi mereka, karena memang syukur kita tidak cukup untuk banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Tetapi ternyata Allah mensyukuri syukur kita walaupun sedikit. Allah mensyukuri ibadah kita walaupun sedikit. Kita tidak dicela, bahkan kita dipuji, bahkan kita diberi pahala 10 kali lipat atau bahkan 700. Bahkan Allah menyebut-nyebut kita di hadapan orang-orang yang di hadapan para makhluk yang mulia di sisinya. Sebagaimana ketibaan orang-orang yang wukuf di Arafah, Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Padahal jelas wukuf orang yang di Arafah tidak sebanding dengan ibadah yang wajib mereka lakukan. Tapi Allah mensyukuri walaupun ibadah itu sedikit dibanding dengan hak Allah Ta'ala. Nah, ini diantara pola yang disebutkan Ibnul Qayyim di sini. Orang ini apa yang dia datangkan berupa syukur tadi tidak dicela, walaupun dia tidak pandai menghadapi itu membalas nikmat tadi. Baik. Wala yastati'u syukrah, sebenarnya dia tak mampu mensyukuri kebaikan Allah. Tetapi memang Allah Maha Baik, Allah tetap akan memuji dia dan membalas syukurnya dengan syukur yang berkali-kali lipat. Inilah di antara tafsir dari Syakurun Halim. Syakur memang dia Maha mensyukuri, kebaikan sedikit akan dilipat gandakan oleh dia, dan Halim dia Maha penyabar walaupun balasan kita tak seberapa. Tetap Allah Maha penyabar dan Maha Baik. Tahu kita memang sangat lemah. Yang penting Allah tahu hati kita, kita berusaha dan ingin untuk bersyukur, ingin untuk taat, ingin untuk baik kepada Allah Ta'ala, untuk taat pada Allah Ta'ala, ingin untuk jadi orang baik, hamba yang baik. Qal fa innahu innama huwa muhsinun ila nafsihi bisyukur. Karena sesungguhnya dia ini hanyalah berbuat baik kepada dirinya dengan syukur itu. Iya, bukan berbuat baik pada Allah. Seberapa kebaikan kita untuk layak disebut-sebut, oh orang ini memang sudah berbuat baik pada Allah, tak layak sama sekali. La annahu mukafi'un bihi li ni'amir Rabb. Bukan dia sebagai orang yang telah membalasi kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah dengan syukurnya tadi. Baik. Farabbu ta'ala la yastati'u ahadun ayyukafi'a ni'amahu abada. Allah Ta'ala tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membalasi kenikmatan-kenikmatan Allah selama-lamanya. Sekedar memuji saja tak mampu, apalagi sampai membalasi kebaikan Allah. Nabi saja yang paling kenal Allah menyatakan, la uhsi sana'an alaik, saya tidak mampu menghinggakan sanjungan untukmu. Sanjungan sebagaimana kata para ulama, yaitu menyebut-nyebut nama, menyebut-nyebut sifat, dan memuji-muji perbuatan. Kita tak mampu karena terlalu banyak kebaikan Allah. Yang lebih parah adalah apa? Jangankan memuji Allah dengan nama-nama yang ada, membatasi lagi. Memuji sifat Allah yang ada tak mau, bahkan membatasi sifat Allah 7 aja kok, tak boleh lebih. Na'udzubillah. Bagaimana akan dikatakan, oh kita sudah banyak berzikir, sudah banyak memuji. Baik. Pujian yang Allah punya hak di situ aja, justru engkau larang. Allah punya pujian dari sisi itu, sebagai yang Maha Penyayang, sebagai yang Maha Kaya, yang Maha Indah. Kalian tak rela Allah punya sifat itu. Baik. Nah, Nabi saja tak mampu memuji Allah sebagaimana mestinya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dan seterusnya? Lebih tidak layak lagi untuk mengklaim sebagai orang-orang yang telah memuji Allah. Itu baru pujian, belum lagi ibadah yang berupa ibadah fisikal. Sekedar memuji saja tak mampu, apalagi membalas kebaikan Allah dengan kebaikan yang setara.
Allahul musta'an. Wala aqallaha, dan bahkan tidak mampu untuk membalasi nikmat Allah yang paling kecilnya. Tak mampu. Nah, kita membayar berapa, kita akan mampu membayar udara kalau harus membayar udara, atau apa nikmat yang paling kecil? Sekitar menyebutkan aja kita tak mampu. Apa nikmat Allah yang paling kecil ya? Tak mampu kita. Baik. Wala adna nikmatin min ni'amih, sampai bahkan nikmat yang paling sederhana dari nikmat-nikmat Dia kita tak mampu. Sekedar bulu hidung saja yang kita cabuti, itu ada nikmat yang banyak di situ, ada hikmah yang banyak. Baik. Dan seterusnya. Fa innahu ta'ala huwal mun'imul mutafaddil, karena Allah Ta'ala Dia itulah si pemberi nikmat yang sebenar, dan Dia itulah yang memberikan kurnia yang sebenar. Maka tak layak satu makhluk pun disebut-sebut di sini sebagai pemberi nikmat, sebagai pemberi kurnia ketika disebutkan Allah Ta'ala. Nah, makhluk itu nanti dengan apa summa itu pun setelah level keberapa baru layak disebut. Memang dari awal sampai akhir kita diwajibkan mengatakan alhamdulillahi fil ula wal akhirah dan sebagainya. Al-khaliqu lisyukri wasyakir, Dialah pencipta ibadah yang namanya syukur dan pencipta orang yang bersyukur itu sendiri. Wa ma yushkaru alaih, Dia pula yang menciptakan perkara yang dengan sebab itu disyukuri. Betul-betul kenikmatan dari Allah di segala sisinya. Kita tak layak disebut, bahkan kalau ketika hendak dibandingkan tak layak sama sekali. Fala yastati'u ahadun ayyuhsiya sana'an alaih, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menghinggakan, untuk menghitung dengan sempurna sanjungan untuk Allah. Fa innahu huwal muhsinu ila abdih, karena memang Dia itulah yang sebenarnya sebagai pemberi kebajikan kepada hambanya. Bini aneh dengan nikmat-nikmatnya. Nikmat berapa setiap hari? 100.000. Kita tak mampu menghitung. Yang pasti lebih dari itu. Wa ahsana ilaih, dan berbuat baik kepada hamba tadi, bi an auza'ahu syukraha, dengan memberikan taufik kepadanya untuk bersyukur kepadanya. Kebaikan dari Allah. Kemudian apa? Taufik untuk bersyukur juga datangnya dari Allah. Kita sama sekali tak layak mengklaim sebagai orang yang telah berjasa ini dan itu. Fa syukruhu nikmatun minallah, syukur kita, syukur hamba kepada Allah itu juga nikmat dari Allah. Maka bagaimana kita akan membayar itu semua? Bayarannya pun Allah yang memberi kita untuk membayar. Tahtaju ila syukrin akhar, nikmat berupa syukur tadi pun memerlukan syukur yang lain lagi. Wahalumma jarro, dan seterusnya. Betul-betul dari awal sampai akhir semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Selesai dari Madarijus Salikin. Ini menjadi syarah yang sangat bagus untuk hadis tadi itu ya. La usi sana'an alaih.